Berapa harga pasaran terbaru Rizky Ridho yang dirumorkan diincar 5 klub top Eropa? Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja mampu kalahkan Timnas Bahrain 1-0 pada laga ke-8 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Clean sheet yang didapat tak lepas dari peran Ridho. Penampilan apiknya di SUGBK itu membuat Ridho mendapat banyak pujian dari banyak khalayak, termasuk dari rekan setimnya. Jay Itzes memujinya sebagai salah satu bek terbaik yang pernah menjadi rekan di tim. Bahkan, pemain yang juga jadi kapten di Venezia FC itu menyebut Ridho pantas untuk main di Eropa. Ia ingin keduanya bersama di Italia. Sudah berkali-kali saya bilang di interview saya taruh rasa hormat yang besar padanya. Selamat buat Ridho, dia salah satu pemain terbaik yang kami miliki, kata Jay. Tak hanya Jay, beberapa pemain pun juga menyebut jika Ridho pantas untuk main di benua biru. Mereka adalah Justin Hubner, Tom Hay, Joey Pelupesi, Kevin Dix, dan Ragnar Orat-Manggoen. Seiring dengan penampilan apiknya, banyak publik sepak bola tanah air yang menyebut jika Ridho cocok untuk main di beberapa klub Eropa. Kesebelasan tersebut adalah Venezia FC, Como FC, Oxford United, FC Vivender, dan AS Trencin. Bukan tidak mungkin jika pemain berharga 500.000 euro atau setara 8,3 miliar rupiah itu bakal main di klub tersebut. Namun, mereka harus terlebih dulu menebus harga yang diminta Persija. PSSSI terus mendekati pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Kali ini, Tristan Guyger masuk dalam radar. Bek kelahiran Belanda 2 September 2004 ini memiliki darah Maluku dari neneknya. Saat ini, ia masih cedera lutut sejak debutnya bersama PEC Zwolle pada Agustus 2024 yang membuatnya absen 8 bulan. Jika bicara soal keistimewaan, Tristan Guyger punya sejumlah hal istimewa. Tristan Guyger dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain fullback kanan, ia juga bisa bermain sebagai bek tengah, fullback kiri, gelandang bertahan, hingga gelandang sayap di kedua sisi, menurut data Transfermarkt. Jika bergabung dengan Timnas Indonesia, Guyger akan menambah opsi fleksibel di lini belakang, seperti Kevin Dix yang bisa menjadi fullback atau bek tengah. Meski pernah membela Timnas Belanda U16 dan U18, Guyger tidak menutup peluang membela Indonesia. Menurut laporan media Belanda, PSSI sudah melakukan komunikasi pertama dengan pemain yang saat ini dipinjamkan ke PEC Zwolle tersebut. Tristan Guyger pun sudah buka suara perihal kansnya menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia. Menurut Guyger, ia sangat menghormati sepak bola Indonesia dan memantau perkembangan Timnas Indonesia. Saya menghormati sepak bola Indonesia dan melihat perkembangan tim nasional. Masa depan masih terbuka, katanya. Proses naturalisasi Jairo Ridwald dikabarkan PSSI mengalami hambatan cukup besar, sehingga terancam belum rampung sebelum Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Sebelum proses naturalisasinya terhambat, Jairo Ridwald merupakan satu-satunya pemain keturunan yang namanya disebut langsung pelatih Patrick Kluivert untuk dinaturalisasi. Kluivert menyebut nama Jairo Ridwald di sela-sela perkenalannya sebagai pelatih baru skuad Garuda, menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat pada 6 Januari lalu. Saya sedang sibuk dengan itu dan saya sudah bisa menyebutkan satu nama. Itu adalah Jairo Ridwald. Kami ingin menaturalisasinya sesegera mungkin, kata Kluivert. Proses naturalisasinya menghadapi hambatan yang cukup kompleks, sehingga menyebabkan penundaan dalam perubahan status kewarganegaraannya. Meski tidak dijelaskan secara rinci mengenai kendala yang dihadapi, Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa permasalahan naturalisasi Jairo lebih sulit dibandingkan dengan Maarten Paes. Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Maarten Paes lebih berat, kata Arya. Jairo Ridwald tercatat telah membela Timnas Belanda senior sebanyak 3 kali. 3 pertandingan tersebut terjadi dalam ajang kualifikasi Euro 2016 saat ia masih berusia 18 tahun. Timnas Indonesia U17 mencetak sejarah dengan pertama kalinya menang atas Timnas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17. Kemenangan perdana ini dicetak Timnas Indonesia U17 saat bersua Korea Selatan U17.
skuad Garuda Asia menang 1-0 atas Korea Selatan U17 lewat gol yang dicetak Evandra Florasta di menit 90+1. Seperti yang diutarakan di atas, ini merupakan kemenangan pertama Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17. Di 3 pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia U17 hanya mendapatkan 1 imbang dan 2 kalah. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia U17 2025. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U17 untuk sementara memuncaki klasemen grup C Piala Asia U17 2025 dengan 3 angka, mengungguli Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman yang belum meraih poin. Sesuai regulasi, juara dan runner-up grup diizinkan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus ambil bagian di Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 dipastikan menyegel tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025 jika menang atas Afghanistan dan Yaman di 2 laga tersisa grup C. Namun, tambahan 3 atau 4 angka dari 2 laga sisa disinyalir sudah cukup meloloskan Timnas Indonesia U17 ke perempat final Piala Asia U17 2025. Kemenangan Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto atas Korea Selatan di Piala Asia U17 2025 nyatanya juga disaksikan oleh Kevin Dix dan Ole Romeni. Skuad Garuda Asia membuka perjalanan dengan manis dalam turnamen yang berlangsung di Arab Saudi tersebut. Dalam duel di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah tersebut, gol tunggal Evandra Florasta menjadi pembeda di menit-menit akhir. Kemenangan ini tak hanya dirayakan oleh para supporter Timnas Indonesia di media sosial, namun juga ternyata para pemain dari tim senior. Kevin Dix merespons unggahan Timnas Indonesia di media sosial X dengan sebuah cuitan berisikan emoji tepuk tangan. Sang bek serbabisa FC Copenhagen tampak menghargai perjuangan luar biasa dari adik-adiknya tersebut. Sedangkan Ole Romeni ternyata menyaksikan seluruh pertandingan melalui siaran langsung alias live streaming. Dalam unggahan di media sosial Instagram pada story eksklusifnya, Romeni memperlihatkan foto dirinya menyaksikan laga melalui laptop. Dia mengunggah 2 foto. Yang pertama berisikan tulisan The Future yang berarti masa depan. Unggahan kedua adalah setelah Garuda Asia memastikan kemenangan. Ole Romeni dengan kegirangan menuliskan "Let's go", memperlihatkan dukungan kepada tim asuhan Nova Arianto.